Ya baik. Selamat sore teman-teman dimanapun berada yang sedang mengikuti PIKTI Holistic Health Talks dengan topik Sex Education for Health dan subtopiknya adalah Sex Communication. Hadir sebagai tamu kita hari ini ada Dr. Johnny Felix Gosyanto. Selamat sore Dr. Johnny. Selamat sore Dr. Eka. Baik. Dan tamu kita yang kedua adalah Dr. Natasha Emir. Selamat sore Dr. Natasha. Selamat sore Dr. Eka. Sehat ya hari ini dua-duanya ya. Alhamdulillah kita sehat semua. Baik. Nah, sebelumnya saya akan bacakan sedikit background tamu kita yang pakar kita yang hari ini hadir, yaitu Dr. Johnny Felix Gosyanto. Beliau lahir di Makassar tahun 1967 ya, 662 dan lulus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Beliau melanjutkan pendidikan S2 biomedis konsentrasi kimia klinik di Universitas Hasanuddin. Beliau juga mengikuti pendidikan Men's Health, Reproduction, Sex, and Aging di Universitas Hang Tuah tahun 2007 dan juga mengikuti pendidikan intensif seksiologi di Universitas Udayana di tahun 2010 dan mengikuti ISSM Oxford Sexual Medicine Program London, UK di tahun 2011 dan ESSM Sexual Medicine Education Course di Milan, Italia di 2011. Beliau telah menjadi konsultan seksiologi selama 25 tahun. Kemudian yang kedua adalah Dr. Natasha Emir, lulus Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta, dan beliau adalah konsultan di salah satu klinik di Jakarta, konsultan seksiologi selama kurang lebih 10 tahun. Nah, sehingga dari background ini, kedua narasumber kita sangat pakar untuk melakukan diskusi, memberikan pengetahuannya kepada kita semua, yang baik yang hadir di channel PIKTI YouTube maupun di channel PIKTI podcast melalui Anchor maupun Spotify. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa hari ini subtema kita adalah sex communication. Sebelumnya juga didahului oleh sex education for heart. Apa itu sex education? Menurut International Technical Guidance on Sexuality Education, UNESCO tahun 2018, mereka menerjemahkan Comprehensive Sexuality Education sebagai proses pengajaran dan pembelajaran berbasis kurikulum tentang aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial dalam hal seksualitas. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk membekali anak-anak dan kaum muda dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang akan memberdayakan mereka untuk menyadari kesehatan reproduksi, kesejahteraan, dan martabat mereka, mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang saling menghormati, mempertimbangkan bagaimana pilihan mereka mempengaruhi kesejahteraan mereka sendiri dan orang lain, memahami dan memastikan perlindungan hak mereka sepanjang hidup mereka. Dan juga pendidikan seksual bertujuan mengajarkan mengenai organ kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, dan hak AIDS, kehamilan, dan kontrasepsi. Dan pendidikan seksual dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, pemerkosaan, seks di luar nikah,
pernikahan usia dini yang saat ini sedang marak di dunia, khususnya para predator yang berkeliaran di berbagai pelosok di tanah air ini. Dalam sex education, tentu seperti tadi saya katakan, UNESCO membuat guidance, kurikulum untuk pendidikan di sekolah, SMP, SMA, dan sebagainya. Dan pada hari ini, kita fokus kepada tema sex communication untuk pasangan yang sudah akan menikah sebagai edukasi, dan juga terhadap pasangan-pasangan dalam pernikahan. Jadi yang kita bicarakan adalah sex communication terhadap pasangan-pasangan yang akan menikah dan pasangan-pasangan yang terikat dalam pernikahan. Dan kenapa hal ini kita diskusikan? Karena ternyata banyak orang, khususnya di Timur dan lebih khusus di Indonesia, menganggap bahwa mendiskusikan, mengkomunikasikan seks adalah kotor, tidak sopan untuk membicarakan seks. Orang akan sangat merasa tidak nyaman kalau menyinggung perasaan-perasaan mereka, pasangan mereka, kalau ada ketidakharmonisan. Banyak yang khawatir perasaan pasangan mereka dikala menanggapi permintaan atau keluhan mereka terhadap apa-apa yang ingin diungkapkan. Maka menurut penelitian studi Pearl Farms Jerman menunjukkan bahwa ternyata pernikahan tidak memiliki korelasi dengan level komunikasi seksual atau sex communication. Dan bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sex communication yang rendah justru menjadi faktor ketiga terjadi perceraian pasangan-pasangan di Jerman. Tentu sebelum terjadi perceraian banyak sekali proses-proses yang akan mengikuti sampai berakhir di perceraian. Maka hari ini kita ingin berbincang-bincang dengan Dr. Joni Gosyanto dan Dr. Tasya yang telah memiliki pengalaman sebagai konsultan khususnya sex communication kepada pasangan yang dalam ikatan pernikahan atau menuju ikatan pernikahan yang sesungguhnya. Baik, saya sapa Dr. Joni. Baik, Dr. Joni, saya ingin Dr. Joni, apa yang sebenarnya disebut sex communication yang dibicarakan hari ini? Terima kasih Dr. Eka. Jadi komunikasi seksual atau sex communication ini ya menjadi perhatian utama sekarang ini, terutama dalam edukasi kepada pasangan yang sedang mempersiapkan diri menuju ke hubungan rumah tangga dalam arti kata yang sesungguhnya. Ya. Mereka ingin berumah tangga, mereka ingin menikah tentunya. Jadi dalam masa pacaran itu, ya memang tetap diperlukan masa pacaran, bukan lagi seperti zaman dulu di mana kita menikah karena pilihan orang tua, sehingga komunikasi itu biasanya mulai terjalin setelah pernikahan. Tapi zaman sekarang ini, memang komunikasi itu lebih baik kalau sebelum pernikahan, bukan berarti komunikasi ini dalam hal kontak fisik. Ya, itu belum termasuk tentunya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Ya. Tetapi komunikasi yang terbuka antara setiap pasangan, ya tentunya yang berbeda jenis sini, heteroseksual, itu senantiasa bisa membuat mereka lebih lebih nyambung, baru mereka bisa berkomitmen untuk berumah tangga. Ya. Nah setelah mereka berumah tangga itulah, mereka menyadari bahwa transparansi atau keterbukaan komunikasi di antara mereka itu sangat penting ya untuk kesinambungan rumah tangga tentunya.
bukan hanya semata-mata seksual saja, tapi di bidang lain pun. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan bicarakan pentingnya komunikasi seksual untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya, bahwa tahapan hubungan seksual itu ada yang kita sebut dengan foreplay, ada yang kita sebut dengan interplay, dan ada afterplay. Ya, foreplay yang terlalu singkat membuat interplay tidak memuaskan, sehingga afterplay apalagi bisa-bisa sama sekali tidak ada. Tetapi menyediakan waktu yang cukup dengan kondisi yang kondusif dan bukan salah satu pihak memaksakan kehendak, itu tentunya bisa menikmati hubungan yang saling memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Bukan hanya kepada sepihak, seperti yang sering kita dengar selama ini, bahwa pria atau suami itu lebih mudah mencapai kepuasan, sedangkan istrinya atau wanitanya ya kurang lebih bahkan lebih 50% itu menerima nasib begitu saja. Ya, itu bukan tujuan dari seks komunikasi yang bagus atau komunikasi seksual yang bagus, ya. Tetapi yang bagus adalah kedua belah pihak suami istri sama-sama mencapai kepuasan yang sama. Itulah yang sebenarnya yang tuju dalam orang berumah tangga, terutama dalam hal hubungan intim. Ya, bukan hanya kepuasan satu pihak saja, tapi kepuasan pada kedua belah pihak. Supaya itu bisa kita capai, tidak harus ada komunikasi yang terbuka antara kedua belah pihak. Saya kira sementara ini. Dr. Joni, saya mau ke Dr. Tasya. Dr. Tasya, gini, Dr. Joni tadi mengatakan sex communication harus dibina pada saat pacaran menuju suatu pernikahan. Sementara masih di daerah tertentu atau di desa ataupun di keluarga tertentu, pernikahan itu dijodohkan. Nah, sehingga mereka tidak sempat mengadakan suatu komunikasi yang transparan, memulai suatu hubungan yang transparan saat pacaran, karena mereka tidak pernah pacaran. Nah, saya ingin Tasya, ada nggak sih ketemu pasien yang memang dijodohkan dan sehingga menimbulkan suatu masalah dalam hal komunikasi? Silakan, Dokter. Iya, benar Dokter Eka. Apalagi kita di sini ya, di Indonesia masih pakai budaya timur ya. Kalau di Jakarta mungkin lebih modern, tapi saya sendiri pernah kedapatan pasien datang ya, itu suaminya sendiri yang bawa problem dengan masalah, ya ini dia masalah dengan sex communication yang nggak bagus, akhirnya suami merasa tidak mencapai kepuasan, bukan hanya tidak mencapai kepuasan dok, untuk melakukan intercourse aja dia susah. Sampai akhirnya saya minta si suami keluar dulu, saya bicara sama istri. Nah inilah karena tidak adanya sex communication dok. Dia dari awal kenal ya langsung dijodohkan sama orang tua, tahu-tahu dinikahkan, dan mungkin si istri ini akhirnya merasa kaget-kaget gitu kan ya, kok begini, beda usia juga jauh gitu kan ya dok ya. Jadi intinya dok, kalau ada komunikasi yang tidak baik itu, si perempuan itu hanya merasa dia sebagai pelampiasan. Yang saya dengar, jadi kadang dari beberapa pasien ya gitu, dari saya dengar bahkan yang sudah pacaran aja dok masih suka bilang, dok saya tuh hanya merasa suami saya tuh menjadikan saya tempat pelas. Dia mendapatkan hawa nafsunya, dia mendapatkan hasratnya, dia terus pelampiasan ke saya tanpa harus menanyakan dulu ke saya gitu kan. Sedangkan kita kan perempuan harusnya ada foreplay dulu ya, kayak istilahnya kayak semacam mesin diesel lah dok ya, harus dipanaskan dulu baru dia dapat gitu kan, dapat kepuasan. Nah ini nih dok, jadi masalahnya buat mereka yang biasanya langsung dijodohkan tanpa ada bekal gitu kan ya, tanpa ada komunikasi. Syukur-syukur yang kalau dari orang tuanya mungkin udah diisi ya dok ya. Tapi kan menurut saya juga di sini masih budaya tabu, jarang tuh orang tua memberitahukan ke anaknya, nanti kamu kalau nikah kan nggak sampai begitu dok, yang sampai detail harus begini gitu, nggak ada gitu kan ya. Jadi intinya masih banyak memang di kita dok yang pasien-pasien yang langsung dijodohkan menikah akhirnya tidak bisa komunikasi dengan baik. Ibaratnya perempuannya hanya untuk jadi pelampiasan belaka dok, gitu. Jadi. Tapi gimana Dok Tasya? Kalau gitu, apa perlu nggak
pada pasangan-pasangan yang akan menikah. Sebelum menikah, mereka lebih baik mendapatkan pendidikan tentang sex communication kepada pakarnya, supaya mereka tidak kaget dan bisa melangsungkan pernikahan dengan nyaman dan aman tentunya. Menurut Dr. Tasya gimana? Perlu nggak sih? Iya, harusnya ada ya, mungkin kalau perlu Dok sebelum menikah kayak kalau kita dulu pasti istilahnya kayak P4 gitu ya, ada semacam itu gitu Dok. Karena banyak ternyata yang di sini juga menikah beda usianya lumayan cukup jauh. Banyak sekarang loh saya dapati perempuan yang menikah usia muda, mereka tidak punya bekal itu, ya cuma terima nasib gitu kan. Kalau menurut saya sih penting Dok. Itu dia Penting ya. dibilang sex education itu nggak sebatas untuk mendapatkan kepuasan belaka ya, tapi juga memang gimana nih supaya nanti akhirnya siap berumah tangga dan berhubungan suami istri dengan sehat, juga mendapatkan kenyamanan ya, tidak hanya mendapatkan kepuasan, kenyamanan dalam Kenyamanan, berhubungan suami keamanan, istri. dan kesejahteraan batin. Ya, Gitu ya. Ya, Dr. Joni, gimana tanggapan Dr. Joni? Apakah klinik yang diasuh Dr. Joni ada memberikan suatu konseling khusus untuk pasangan pranikah untuk siap masuk ke pernikahan supaya seks komunikasi itu menjadi baik? Gimana menurut Dr. Apakah ada? Jadi klinik kami ini kan bukan klinik yang bergerak penuh di bidang edukatif, meskipun edukasi tetap selalu kami berikan kepada pasien yang datang berobat, ya. Tetapi itu mesti kaitannya ke Diknas-nya, ke Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan untuk bagaimana memasukkan dalam kurikulum pendidikan itu. Karena kita tahu sekarang ini bahwa tanpa memberikan pendidikan seksual yang mendidik, yang orang-orang di pedalaman pun sudah bisa mengakses internet dan mencari sendiri. Nah, takutnya mereka tidak mendapatkan pendidikan yang tepat, tetapi salah mengakses YouTube yang sebagian memang mendidik, tapi sebagian juga di luar itu, ya, sehingga mereka bisa menjadi salah didikan. Makanya bisa terjadi macam-macam hal yang tidak kita harapkan karena tidak adanya kurikulum pendidikan seksual di jenjang pendidikan, ya dari saya kira dari SD kelas 5 kelas 6 atau minimal SMP kelas, ya kalau sekarang kan istilahnya bukan begitu, kelas 7 ya. Kelas 7 sampai ya kelas 7 ya. 7 sampai 9 kalau SMP. Ya, wanita menjelang mulai dapat datang bulan kan ya, SMP kelas 1 kelas 2 ya. Sehingga ya tentunya sebaiknya kurikulum mengenai itu diberikan paling lambat mulai SMP diberikan. Ya, kurikulum mengenai pendidikan. Joni, itu sebenarnya organisasi seksologi internasional itu ada position statement mengenai hak seksual. Tapi saya kira bukan pada kesempatan kita bicarakan, tapi suatu waktu nanti kita akan bicarakan bahwa setiap individu memiliki hak seksual yang setara dengan hak asasi manusia. Ya. Tapi saya jadi kira sebenarnya kalau kita melihat ya banyak sekali pendidikan pranikah yang dilakukan oleh misalnya orang sebelum nikah, mereka mendapatkan arahan siraman rohani dari ulama ataupun ulama dari masing-masing agama, ada pendeta, pastor, biku dan lain-lain. Tetapi itu adalah siraman rohani agar mereka itu taat beragama, tidak melakukan penyelewengan terhadap garis-garis agama dan lain-lain. Tapi hampir tidak pernah menyentuh hal-hal yang bersifat sex communication. Nah, sebenarnya apakah dibutuhkan nggak selain siraman rohani, tetapi ada satu kursus ya taruhlah seminggu atau 3 kali untuk memberikan pemahaman kepada pasangan yang akan menikah
bahwa sebenarnya pernikahan itu akan membawa kesetaraan, kenyamanan dan keamanan, kepuasan keduanya secara setara dalam koridor transparansi, bahwa masing-masing bisa menyampaikan apa yang dia suka dan tidak suka secara jelas dan tegas sebelum mereka masuk ke pernikahan. Gimana menurut Dr. Tasya? Iya, kalau menurut saya sih perlu, Dok. Karena kan yang kayak gini-gini memang nggak pernah dibahas nih. Padahal kan itu sebenarnya kalau secara tidak tanpa kita sadari deh, itu pendekatan psikis ya. Kalau saya bilang kan itu kayak begitu. Cuma nih saya masih bingung kalau kayak gini nanti penyampainya siapa nih ya? Kan kebanyakan juga apa ya? Kalau dibilang di bidang kesehatan masih minim sekali kan soalnya yang bidang kayak begini. Tapi perlu, Dok. Kalau kagak nanti seperti yang tadi Dokter Joni bilang nanti salah persepsi, dia sendiri bingung apa ya interpretasinya kemana gitu kan ya, kalaupun sama pasangan nanti kadang takut. Biasanya Dok yang saya tahu ya kebanyakan kalau orang menikah tanpa bekal pemahaman komunikasi suami istri yang baik gitu kan ya, nanti dia mau ngomong, apalagi dijodohin nih Dok, biasanya dia bilang gitu, "Saya mau ngomong nanti takut salah," gitu kan. Sementara dia sendiri kan juga sebagai seorang istri, saya bicara mungkin mewakili dari pihak perempuan ya. Mereka kan juga kepengen mendapatkan kepuasan dalam berhubungan suami istri gitu kan ya. Terus kenyamanan, terus kira-kira nanti, ini yang dilakukan benar gak? Pasangan saya bisa gak mendapatkan kepuasan? Saya rasa perlu Dok, cuma saya masih bingung nanti ini, dari mana ya gitu, mungkin sebelum menikah kan biasanya kalau yang saya tahu kayak ada segi apa, P4-nya ada pembinaan dulu. Mungkin dari situ nanti Dok dimasukin tuh Dok. Berarti ini mungkin bisa dibuat suatu kursus melibatkan Mhm, dokter seperti Dr. Joni, Dr. Tasya, dan psikolog mhm. kali ya. Jadi mereka Iya, psikologi juga mereka bisa mengerti bahwa masing-masing faktor psikologis juga sangat mempengaruhi dalam transparansi transit. dan sex communication. Karena ada orang yang sulit menyampaikan keinginan bahkan kepada Mhm, pasangannya sendiri, apalagi kepada orang lain. Dia susah sekali untuk meminta apa yang dia inginkan. Nah, itu kan menjadi suatu bom waktu, bahwa dia akan selamanya dia tidak pernah mendapatkan apa yang sebenarnya dia inginkan dalam suatu koridor pernikahan. Nah, mungkin itulah mhm. perlu suatu pendidikan dan juga psikolog di samping dokter yang memang pengetahuannya khusus seksiologi ya. Saya kira memang itu penting. Memang sampai hari ini kita memang tidak pernah mendengar bahwa pasangan yang akan menikah mendapatkan pendidikan singkat ya, selain siraman rohani daripada ulama, daripada agama masing-masing. Mungkin Mhm, itu mhm. merupakan sesuatu suatu kendala yang dihadapin oleh pasangan-pasangan di Indonesia. Nah, gimana menurut Dr. Joni dengan pengalamannya tentang hal ini? Apakah mereka sebelumnya ada yang pernah mendapatkan misalnya ya pemahaman tentang sex education dari dokter, dari psikolog sebelum menikah, atau malah tidak pernah Dr. Joni mendengarkan bahwa yang datang atau siapapun tidak pernah mereka mendapatkan suatu kursus atau pendidikan soal itu? Saya tidak tahu kalau di agama non Katolik ya. Kebenaran saya Mmm, Katolik dan di gereja Katolik pernikahan itu kan sakral dan sakramental ya. mhm. Sehingga sebelum menerima sakramen pernikahan, pasangan itu kurang lebih setahun mengikuti paling singkat 3 bulan sampai setahun kursus persiapan pernikahan atau kursus persiapan perkawinan. Nah, dalam kursus itulah kalau mereka diajari termasuk edukasi yang kita berikan hari ini, ya. Cuma itu tadi Mhm. bahwa tetap saja terpulang kepada masing-masing pasangan. Masing pribadi. Jadi saya kira Mhm. bukan hanya kepada lembaga agama yang menyediakan sarana atau kurikulum atau pendidikan, ya, terpulang kepada masing-masing pasangan karena
saya melihat bahwa setelah meskipun diberikan cukup bekal, setelah pernikahan terjadi juga perceraian. Ada juga yang terjadi perceraian. Ya bukan saja karena faktor ini, banyak faktor lainnya. Jadi sangat tergantung pada kedua individu yang ingin memasuki rumah tangga, ya, bahwa pernikahan itu selain sesuatu yang sakral, ya, juga butuh komitmen dari, ya, butuh komitmen untuk membentuk rumah tangga, ya, komitmen yang dipupuk dengan kesetiaan. Nah, dan ini lagi edukasi yang kita berikan ini bagian dari kesetiaan, bagian juga dari tanggung jawab, ya. Jadi itu yang kata saya mengutip dari psikolog terkenal yang sudah almarhum Bapak Prof. Sarlito Wirawan, bahwa Prof. Sarlito, ya, bahwa rumah tangga bisa langgeng karena 3 faktor: komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab, ya. Ya, sehingga setelah 5 tahun usia pernikahan, di mana biasanya ada faktor kejenuhan, kalau kita tetap berpegang pada komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab, ya, biasanya rumah tangga itu akan langgeng. Tetapi tentu tidak bisa kita take it by granted bahwa itu bisa berlangsung begitu saja tanpa usaha kita untuk di antara kita, hubungan di antara para pihak, antara suami dan istri. Perlu disadari bahwa pasangan kita atau istri kita itu bukan objek, tetapi mitra, ya. Jadi oleh karena itu harus saling menghargai kedua belah pihak, saling berkomunikasi dengan terbuka untuk membicarakan kendala apa saja dalam rumah tangga itu. Bukan saja masalah ranjang, tetapi di luar ranjang pun perlu terbuka, ya. Jadi terutama apalagi yang begitu intens untuk mengokohkan hubungan batin suami istri, ya saya selalu sebutkan ini sebagai urusan negara. Ya. Ya baik, Dr. Joni, bagaimana menurut Dr. Rasya kalau terjadi masalah di komunikasi seperti di rumah tangga? Nah, sementara mereka karena kurangnya rendahnya level komunikasi. Kemana mereka harus minta tolong? Ke psikolog atau ke dokter seksiologi? Atau bahkan kedua-duanya? Gimana menurut Dr. Tasya? Gini, Dokter Eka, kalau pengalaman saya sharing sama pasien, kan juga masalah tadi seperti Dokter Joni bilang, nggak selalu yang namanya sex communication sebatas hubungan suami istri. Kadang banyak masalah lain. Kalau masalah untuk curhat kemana, memang yang paling aman yang kompeten di bidangnya. Cuma kan kebanyakan orang kita lebih memilih dia curhat ke sahabat gitu kan ya, ke sahabat, teman atau perempuan. Ya kadang kan kita nggak tahu kalau temannya baik, kalau enggak gitu kan ya. Atau yang paling bahaya lagi kalau dia curhat ke lawan jenis gitu kan. Akhirnya si lawan jenis itu yang lebih tahu banyak tentang kita, apa yang kita mau gitu kan ya. Kalau amannya memang untuk curhat masalah komunikasi hubungan suami istri, ya pergilah ke dokter seksiologis ya. Nanti kan di situ pasti kita banyak ngasih arahan-arahan. Tapi kalau udah masalah lebih ke pribadian, mungkin lebih baik ya konsultasi sama psikis. Cuma yang saya lihat nih, Dok, karena kita juga di sini masih budaya timur ya, terutama yang khusus kaum muslim, mereka mungkin lebih nyaman ngobrol sama di grup pengajiannya tuh, Dok. Bisa jadi usahanya apa ya kalau dapat arahan yang bagus. Kalau untuk masalah personal ya gitu. Tapi kalau yang 2 tadi saya rasa lebih baik ya kita kalau terutama untuk sosiologis ya datang ke dokter. Nanti kan kita akan mengedukasi pasiennya. Masalahnya apa sih? Terutama kalau yang baru nikah nih, Dok, yang saya tadi juga lupa sharing ya, banyak kita dapat. Jangankan untuk memulai hubungan untuk masalah komunikasi suami istri, kadang untuk memulainya aja mereka susah loh, Dok. Karena kaget-kaget mungkin karena dijodohin, akhirnya dia untuk memulai berhubungan suami istri aja nggak bisa gitu kan ya, sampai yang udah juga saking ketakutan akhirnya ya itu tadi seperti Dokter Joni bilang, kebanyakan di sini perempuan dianggap sebagai objek gitu kan. Laki-laki mendapatkan hasrat, dia mau melampiaskan hasratnya, sampai perempuannya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti ending-endingnya akhirnya Dok diancam untuk
bercerai juga, atau tanpa disadari akhirnya secara tidak langsung mendapatkan kekerasan dalam berhubungan suami istri gitu. No, itu mungkin Itu. karena seks komunikasi yang rendah, maka akhirnya bisa muncul pemaksaan yang akhirnya Betul. kekerasan Mm-mm. rumah tangga. Kira-kira Betul, begitu. betul. Kurang lebih begitu, Dok, karena rendahnya komunikasi. Tapi di sini juga kan karena masalahnya begitu juga, Dok. Mereka takut untuk memulai, di satu sisi menjaga perasaan, atau banyak juga yang masih saya dengar tuh mereka tabu nganggapnya untuk berkomunikasi tentang hubungan suami istri itu hal yang tabu. Dan parahnya lagi, Dok, juga banyak saya dapetin dari pasien saya, mereka dapat isian dari orang tuanya, terutama ibu ya, mungkin yang karena extra protected terhadap anak perempuannya, itu mereka dapat isian untuk tidak ngebahas gitu loh masalah hubungan suami istri gitu. Terus entar kamu juga kalau nikah, udah terima aja karena itu kewajiban kamu sebagai seorang istri. Itu masih banyak loh, Dok, yang diisi kayak begitu gitu kan. Ya, ya. Jadi menurut Ko Joni, apakah boleh urusan rumah tangga kemudian diceritakan di luar rumah tangga sendiri? Nah, bukan tidak boleh sama sekali. Kalau memang komunikasi di antara kedua belah pihak sudah buntu, sama-sama mendatangi psikolog atau dokter yang berkompeten di bidang ini, seksolog. Ya, sekarang sudah ada psikolog yang menguasai seksologi, psikiater yang menguasai seksologi, sudah banyak. Ya, jadi mendatangi yang berkompeten seperti yang dikatakan Dokter Tasya tadi. Ya, jangan justru curhat kepada sahabat. Ya, curhat kepada sahabat sekalipun sejenis, kalau dia bisa pegang rahasia, kalau dia bisa cerita kemana-mana, silakan. Iya kan? Apalagi lawan jenis, bisa koslet, malah bisa terjadi perselingkuhan. Ya, tidak elok kita curhat urusan rumah tangga kepada pihak yang tidak berkompeten. Ya, harus kepada pihak kalau memang sudah buntu komunikasi antara kedua belah pihak. Tapi yang terbaik adalah sejak awal mereka sudah terbuka, saling mendukung, mau transparan untuk bicarakan semuanya. Ya, jangan bicarakan keluar. Ya, bahkan seperti yang dikatakan Dr. Testet tadi, ke orang tua sendiri pun malah orang tua mengatakan terima saja kewajiban kau. Iya, kebanyakan gitu loh, Dok. Gimana menurut pengalaman Dr. Joni dan Dr. Tasya? Kalau mendengar apa yang dikatakan Dr. Joni bahwa justru dengan bercerita ke orang luar dan lain-lain, malahan akan muncul rahasianya kebongkar atau bahkan muncul keselingkuhan dan akhirnya berujung ke perceraian. Nah, berapa banyak sih hal-hal itu terjadi menurut pengalaman Dr. Joni dan Dr. Tasya selama praktek? Berapa banyak perceraian yang diakibatkan oleh rendahnya sex communication ini? Kami belum melakukan penelitian sehingga tidak bisa memberikan angka yang pasti ya. Tetapi dari pengalaman ada beberapa kejadian seperti itu memang. Oleh karena ya bukan saja, bahkan ya itu tadi bahwa saya katakan kalau tidak mendatangi konselor yang berkompeten bisa bahaya. Ya, yang makanya pun sekarang di tempat-tempat ibadah di mana kalau yang datang konsultasi wanita diusahakan carikan konselornya juga perempuan. Ya, karena itu tadi Bapak ya yang begini-begini kita tidak bisa katakan seorang ulama imannya kuat. Ya, iman kuat. Ya. Anak muda mengatakan iman kuat tapi emen gak kuat ya jadi bahaya. Ya, jadi sebagus ya sebagus Dr. Joni Tasya yang ke klinik itu adalah puncak gunung es. Mungkin hanya 1% yang ke klinik, yang 99% malu untuk ke klinik. Itu yang menyebabkan banyak sekali hal-hal gangguan hubungan keretakan rumah tangga berasal. Salah satunya adalah faktor penting ada sex communication yang rendah. Terakhir, apakah Pak Joni dan Bu Tasya setuju bahwa sex communication yang rendah akan menyebabkan potensi keretakan rumah tangga yang dan berpotensi menyebabkan perceraian akhirnya? Gimana Dr. Joni? Terakhir.
Jadi rumah tangga itu sama dengan negara. Ya. Kalau pasangan suami istri tidak terbuka dalam berkomunikasi, hubungan mereka tidak bisa dikatakan solid atau kokoh. Ya. Sehingga sekarang ini kita tahu godaan itu sangat banyak. Bisa datang dari mana saja. Kalau dari mana saja pun godaan itu, kalau kita suami istri kokoh, solid, komunikasi transparan, godaan itu bisa ditepis. Sama dengan negara, kalau kita kuat bersatu, provokasi dari manapun bisa kita tepis. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak, komunikasi yang terbuka antara para pihak, suami istri, itu sangat penting. Baik, Jangan terima kasih dilarang. Dok Joni. Ya. Dok Tasya, terakhir Baik. closing statement-nya apa nih tentang sex communication untuk masyarakat Ya, yang mendengar? untuk masyarakat yang mendengar, sex communication itu sangat penting. Intinya harus ada keterbukaan antara suami istri, ya, antar pasangan gitu kan ya. Utarakan apa yang kita mau, intinya bicara. Dengan berbicara, dengan berkomunikasi yang baik kan paling tidak kita saling tahu ya satu sama lain apa sih yang pasangan kita mau dan apa yang kita mau. Tujuannya satu ya untuk tetap rumah tangga ini bisa terus langgeng. Ya, itu satu, sama-sama mendapat kenyamanan dalam berhubungan suami istri. Nah, itu pentingnya keterbukaan dalam berhubungan suami istri, Dok. Baik, terima kasih Dok Joni dan Dok Tasya. Dan saya ingin membuat suatu benang merah bahwa apakah sex respon berkaitan nggak sih dengan sex communication? Karena kalau sex respon itu tidak berjalan baik dan tidak ada komunikasi, menjadi masalah juga. Apa bisa menjadi masalah nggak terhadap respon-respon yang diinginkan? Nah, itu kita tahan dulu. Tema sex respon akan kita bicarakan Senin mendatang pada jam yang sama. Karena itu makin seru pembicaraan lanjutannya. Akhirnya terima kasih kepada Dr. Joni, Dr. Tasya atas kesediaannya untuk menjadi tamu dan narasumber di Holistic Health Talks Sex Education for Health dengan subtema Sex Communication. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Dokter Salam Eka. sehat. Terima kasih Semoga selamat sore. Salam sehat, sehat selalu ya. Bermanfaat pembicaraan kita hari ini untuk memperkuat ikatan tali pernikahan pasangan-pasangan yang ada. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Selamat sore.